Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda, edisi 1 Oktober 2025. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribtu Ternol Diwadu, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. 4 pelaku penghasutan, penjarahan, dan perusakan pagar besi Polres Salatiga saat demo ricu beberapa waktu lalu berhasil ditangkap petugas kepolisian. Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober, Polda Maluku Utara menyelenggarakan upacara di Mapolda Maluku Utara. Kapolda resmikan gedung SPPG YKB Barak hingga kelas Morowali yang ada di SPN Polda Sulawesi Tengah pada Rabu 1 Oktober 2025. Di informasi pertama pemirsa, Polda Metro Jaya kembali melaksanakan patroli skala besar pada Selasa 30 September 2025 malam. Kegiatan ini dipimpin oleh Pamenwas Polda Metro Jaya AKBP Hergi Febrianto sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Jakarta. Patroli malam yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya ini merupakan kegiatan rutin untuk memastikan Jakarta tetap aman dan nyaman bagi masyarakat. Kegiatan patroli ini sejalan dengan kebijakan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri melalui program Jaga Jakarta yang menekankan pentingnya kehadiran polisi di tengah masyarakat. Rute patroli ini difokuskan di wilayah Jakarta Selatan dan diharapkan patroli skala besar malam ini mampu memberikan rasa aman sekaligus mencegah potensi gangguan Kamtibmas. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wujud nyata kehadiran polisi dalam menjaga Jakarta yang aman dan tertib. Ya, patroli skala besar malam ini adalah agenda rutin dari Polda Metro Jaya untuk memastikan Jakarta tetap aman dan nyaman bagi masyarakat. Sesuai dengan kebijakan Kapolda Metro Jaya Jaga Jakarta. Dan untuk rute malam ini adalah wilayah selatan, mulai dari Semanggi, Sudirman, Sekretariat ASEAN, Mabes Polri, Jalan Iskandar Shah, Prapancaraya, Ragunan, ITB Simatupang, Pasar Minggu, Pancoran, kembali ke Mapolda Metro Jaya. Untuk jumlah personil 50 personil. Dari Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, 4 pelaku ikut melakukan penyerangan dan penjarahan pagar Mapolres Salatiga, Jawa Tengah saat aksi unjuk rasa akhir Agustus lalu. 4 pemuda tersebut diringkus petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Salatiga. Para pelaku ditangkap setelah wajahnya viral di media sosial saat melakukan penjarahan pagar. Dari keterangan tersangka, mereka berjumlah 4 orang bersama 1 saksi awalnya datang ke lokasi untuk menyaksikan unjuk rasa. Massa sempat ricu dengan melakukan perusakan pagar Mapolres Salatiga meski berhasil diredam aparat keamanan yang berada di lokasi. Dalam situasi tersebut, sebagian pagar yang rusak diseret dan ditumpuk di pinggir jalan. Kesempatan itu dimanfaatkan para tersangka untuk membawa salah satu potongan pagar besi kemudian disimpan di rumah salah satu pelaku dengan rencana akan dijual. Melalui serangkaian penyelidikan dan patroli cyber, tim Resmob Satreskrim Polres Salatiga berhasil menemukan bukti video di aplikasi TikTok yang memperlihatkan 3 orang mengangkut pagar besi menggunakan sepeda motor Honda Beat. Dari hasil penyelidikan mendalam, petugas berhasil mengamankan para pelaku beserta barang bukti. Adapun tersangka yang berhasil diamankan, Angga Aditya Saputra, Rida Dwi Arianto, Maulana Umar Said, dan RZN, pelajar asal Salatiga yang penanganannya dilakukan melalui berkas perkara terpisah.
Beberapa barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya 1 unit pagar besi panjang 360 cm, 2 unit sepeda motor, dan 1 unit handphone dan beberapa pakaian yang digunakan saat kejadian. Kapolres Salatiga AKBP Veronica menegaskan bahwa jajaran Polres Salatiga akan terus mengawal penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel. Penyerangan atau rusuh pada tanggal 29 Agustus di Mako Polres Salatiga. Adapun yang kami dapatkan kejadian itu adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan penghasutan untuk melakukan perbuatan pidana atau perusakan saat terjadi unjuk rasa atau berujung kericuhan yang tanggal 29 Agustus sekitar pukul 23.00 dengan kerugian pagar Polres yang telah dirusakkan dan dibawa lebih kurang ada 20 yang rusak, 7 yang hilang, dan kerugian lebih kurang 67 juta. Ada 4 tersangka, ya, 4 tersangka atas nama AS, RD, MU, ya, dan IA. Kapolres berpesan masyarakat khususnya generasi muda tidak mudah terprovokasi, tetap menjaga kondusivitas dan mempercayakan sepenuhnya penegakan hukum kepada aparat kepolisian. Dari Humas Polres Salatiga, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, sebagai upaya memperkuat peran Babin Kamtibmas di tengah masyarakat, Polda Kepulauan Riau menyelenggarakan rapat koordinasi tahun anggaran 2025 di Hotel Nagoya Hill, Batam pada Selasa 30 September 2025. Kegiatan ini mengusung tema peningkatan kemampuan Babin Kamtibmas jajaran Polda Kepri dalam mewujudkan swasembada pangan di Desa Binaan guna mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia. Kegiatan Rakor Babin Kamtibmas yang ditujukan untuk perkuat Kamtibmas dan ketahanan pangan ini dihadiri oleh Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Asep Safrudin, Wakapolda Kepulauan Riau Brigjen Pol Anom Wibowo, pejabat utama Polda Kepulauan Riau, serta 121 peserta yang terdiri dari Kasat Binmas, personel Ditbinmas, dan para Babin Kamtibmas jajaran. Wakapolda Kepulauan Riau menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini bukan sekedar agenda tahunan, melainkan wujud nyata komitmen Polda Kepulauan Riau dalam menjaga stabilitas keamanan, sekaligus mendukung program ketahanan pangan. Babin Kamtibmas adalah garda terdepan kepolisian di tingkat desa. Selain memastikan situasi Kamtibmas tetap kondusif, Babin Kamtibmas juga memiliki peran yang sangat strategis dalam memperkuat ketahanan pangan di tengah masyarakat. Kapolda Kepulauan Riau juga menekankan pentingnya koordinasi dan alur informasi yang jelas hingga ke tingkat paling bawah. Sementara itu, dalam memberikan penyuluhan, Babin Kamtibmas perlu menggunakan pendekatan positif agar lebih diterima masyarakat, khususnya generasi muda. Melalui kegiatan ini, Polda Kepulauan Riau berharap Babin Kamtibmas semakin profesional, responsif, dan mampu menjadi penghubung yang efektif antara Polri dengan masyarakat. Dengan demikian, stabilitas keamanan dapat terjaga, program ketahanan pangan berjalan dengan optimal, dan masyarakat Kepulauan Riau semakin aman serta sejahtera. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kegiatan taklimat akhir audit kinerja Itwasum Polri, tahap 2 aspek pelaksanaan dan pengendalian digelar di Aula Polres Ternate. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono turut hadir dalam kegiatan ini. Brigpol Dewi, personel Humas Polda Maluku Utara, akan memberikan informasi selengkapnya. Kapolda Maluku Utara menghadiri kegiatan taklimat akhir audit kinerja Itwasum Polri tahap 2. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
Acara taklimat akhir audit kinerja Itwasum Polri tahap 2 ini turut dihadiri oleh Wairwasum Polri Irjen Pol Merdisyam, Irwil 3 Itwasum Polri, pejabat utama Polda Maluku Utara, serta tim pemeriksa dari Itwasum Polri. Kapolda Maluku Utara menyampaikan apresiasi kepada Itwasum Polri dan seluruh tim pemeriksa atas pelaksanaan audit kinerja. Kapolda juga menegaskan bahwa audit bukan untuk mencari kesalahan, melainkan sarana pembinaan dan perbaikan. Kapolda juga meminta agar seluruh satuan kerja menindaklanjuti hasil audit dengan serius. Irjen Pol Waris Agono menekankan pentingnya untuk menyusun rencana aksi perbaikan dengan tenggat waktu yang jelas, meningkatkan disiplin administrasi, serta memastikan langkah korektif benar-benar diterapkan di lapangan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Brigpol Dewi melaporkan untuk Polari TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.